Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayu Indrastuti, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang instalasi sistem operasi Debian yang sudah saya kerjakan di VirtualBox. Kemudian nanti saya akan sedikit menunjukkan beberapa perintah dasar yang ada di Debian. Nah, untuk Debian-nya sendiri yang saya install ini adalah CLI atau text. Jadi di sini untuk mengakses apa yang ada di dalam sistem operasi ini kita harus mengetikkannya seperti itu, berbasis CLI atau text. Nah, di sini Debian yang saya install yaitu Debian 8.8.0 dengan memori dasar 512 MB. Sebenarnya dianjurkan 1024 MB, tapi karena saat saya menggunakan 1024 MB itu error dan proses instalasinya gagal karena memori tidak bisa, jadi saya mencoba menggunakan 512 MB dan berhasil. Untuk memori partisinya saya menggunakan sebesar 8 GB, sekitar 8,6 GB dibagi menjadi 3 partisi. Di antaranya yang pertama yaitu partisi untuk swap area, itu sekitar 10% dari keseluruhan jumlah partisi, jadi sekitar 850 MB. Kemudian untuk partisi yang kedua dan ketiga itu jumlahnya besarnya sama, yaitu 3,9 GB. Nah, di sini saya juga sudah membuat super user dan usernya. Nah, yang pertama, sekarang kita coba dulu login menggunakan user biasa. Di sini username-nya, sebentar, username-nya Nimas 018. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, maka proses login yang kita lakukan sudah berhasil. Ini kita sudah masuk ke dalam sistem operasinya ya. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk login ke super user. Itu tinggal mengetikkan SU seperti ini lalu enter. Kita masukkan password dari super user yang kita buat. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini kita sudah berada di dalam akun atau super user. Ini sudah masuk ke dalam super user. Sekarang kita akan mencoba satu perintah dasar, yaitu melihat folder ataupun file yang ada di dalam sistem operasi ini. Ini kita sudah ada di dalam home, directory home ya. Untuk melihat apa saja yang sudah ada di dalam home, kita tinggal mengetikkan ls. Di enter. Nah, jika muncul seperti ini, maka belum ada folder yang dibuat di dalam directory home ini. Nah, sekarang kita akan coba membuat folder baru di dalam home. Nah, untuk membuat folder kita tinggal mengetikkan keywordnya yaitu mkdir, kemudian nama foldernya. Misal kita buat folder Nimas seperti ini. Kita tinggal enter. Nah, di sini folder Nimas sudah dibuat. Nah, untuk mengeceknya kita tinggal ketikkan lagi ls. Nah, di sini langsung muncul nama folder yang ada di dalam home, itu sudah ada folder Nimas. Selain folder, kita juga bisa membuat file. Misal kita ingin membuat file teks kosong bertipe .txt, kita coba buat. Maaf, jangan lupa untuk membuat file. Nah, itu bukan menggunakan mkdir, tapi menggunakan yang namanya touch. Misalkan seperti ini, touch. Nah, di sini sudah tulis touch, keywordnya touch. Kemudian kita coba membuat belajar.txt. Nah, seperti ini, di enter. Nah, sekarang kita lihat folder dan file apa saja yang sudah ada di dalam home. Tulis ls. Nah, di dalam home sudah ada folder, yaitu namanya folder Nimas, dan file namanya belajar.txt. Nah, sekarang kita akan coba buat satu folder lagi. Kita coba folder Ayu, seperti ini, enter. Kita lihat. Nah, sudah ada 3 jenis folder dan file di dalam home, yaitu 2 folder dan 1 file. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengcopy file belajar.txt ke dalam folder Nimas. Nah, jadi file belajar.txt ini kita salin atau kita copy, kemudian kita paste ke dalam folder Nimas. Untuk keywordnya itu mudah saja, yaitu cp, kemudian tulis file yang ingin kita salin,
belajar.txt. Kemudian selanjutnya tulis ingin disalin ke folder mana. Misalkan kita mau salin ke folder Nimas, kita tinggal tulis folder Nimas, lalu enter. Nah, untuk mengecek apakah belajar.txt ini sudah terpaste ke dalam folder Nimas, nah kita harus masuk ke dalam folder Nimas. Nah, caranya kita gunakan keyword cd, kemudian tuliskan folder Nimas seperti ini, tinggal enter. Nah, ini kita sudah berada di dalam directory folder Nimas. Nah, sekarang kita akan cek apakah belajar.txt sudah ada di dalam folder Nimas. Nah, untuk mengeceknya seperti tadi, gunakan ls dan kita enter. Nah, sudah terlihat bahwa belajar.txt sudah berhasil disalin ke dalam folder Nimas. Nah, sekarang kita kembali ke directory home. Di sini saya mengetikkan kembali home Nimas 018. Nah, ini kita sudah kembali ke dalam directory home. Sekarang tadi kita salin. Nah, sekarang jika kita pindahkan file belajar.txt yang ada di home ke dalam folder ayu, bagaimana? Jadi ini filenya kita pindahkan seperti itu. Jadi nanti di home ini sudah tidak ada belajar.txt karena sudah pindah ke dalam folder ayu. Untuk memindahkan file, kita tinggal mengetikkan keywordnya yaitu mp, lalu tulis nama foldernya, nama filenya maksud saya, belajar.txt, kemudian dilanjutkan dengan folder mana yang ingin kita tuju. Jadi ingin kita pindahkan ke folder mana, tulis folder ayu, kemudian nama filenya, nama filenya yang ingin kita pindahkan, belajar.txt. Seperti ini, kita enter. Nah, sekarang kita coba lihat, kita cek dulu apakah di home ini belajar.txt-nya sudah tidak ada atau sudah terpindahkan ke dalam folder ayu. Kita coba ls. Nah, di sini belajar.txt-nya sudah tidak ada. Tinggal folder ayu dan folder Nimas saja karena belajar.txt tadi kan sudah kita pindahkan. Nah, sekarang kita cek apakah belajar.txt tadi sudah pindah ke dalam folder ayu. Tinggal tulis. Nah, kita cek. Nah, ternyata memang benar belajar.txt tadi juga sudah berhasil kita pindahkan ke dalam folder ayu. Seperti itu. Sekarang kita kembali ke home. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan fungsi menghapus. Nah, di sini untuk menghapus file ataupun folder kita bisa menggunakan keyword rm. Seperti ini bisa menghapus sebuah file, sebuah folder atau secara keseluruhan. Misal sekarang kita ingin menghapus folder ayu yang di dalamnya ada belajar.txt. Kita tinggal tulis rm -r, kita tuliskan nama foldernya, folder ayu seperti ini. Enter. Nah, sekarang kita cek apakah folder ayu sudah dihapus, sudah berhasil kita hapus. Nah, ternyata folder ayu sudah berhasil kita hapus, jadi ini tinggal folder Nimas saja. Nah, selanjutnya kita coba fungsi menghapus yang lain yaitu rmdir. Nah, untuk rmdir ini itu untuk menghapus directory, jadi untuk menghapus folder. Tapi folder yang dihapus yaitu folder yang tidak memiliki isi, jadi empty, jadi nggak ada isinya. Nah, folder Nimas ini kan masih ada isinya. Nah, sekarang kita hapus dulu file belajar.txt yang ada di dalam folder Nimas. Kita masuk ke dalam folder Nimas. Nah, kita cek dulu. Nah, ini masih ada ya belajar.txt di dalam folder Nimas. Nah, sekarang kita hapus menggunakan fungsi yang sama tadi, rm -r belajar.txt. Nah, sekarang kita cek lagi. Nah, ternyata sudah tidak ada file di dalam folder Nimas. Nah, sekarang kita sudah bisa menghapus folder Nimas menggunakan perintah rmdir. Sekarang kita kembali dulu ke home. Nah, sekarang kita coba menggunakan rmdir. Folder Nimas. Kita coba. Nah, sekarang kita cek apakah sudah tidak ada folder Nimas di dalam home.
Nah, ternyata sudah tidak ada folder Nimas karena sudah kita hapus tadi. Nah, untuk yang terakhir, kan ini layar sistem operasi kita kan penuh. Nah, untuk membersihkan layarnya kembali, kita bisa mengetikkan keyword clear seperti ini, maka akan langsung bersih. Nah, untuk keluar dari sistem kita bisa gunakan exit. Nah, ini kita sudah kembali ke user biasa. Nah, untuk mematikannya kita bisa menggunakan shutdown minha. Nah, ini untuk mematikan sistem operasi. Oh, tidak bisa. Bentar. Mohon maaf ini salah. Kita min L seperti ini. Nah, kita masuk dulu ke super user ya. Masukkan passwordnya super user. Nah, baru kita bisa menggunakan power off. Nah, ini mesinnya sudah akan dimatikan. Nah, mungkin sudah selesai penjelasan dan praktek dari saya. Segitu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.